munculnya Satrio Piningit. Ya, Gimana Romo? Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Bisa jadi penjenengan, bisa jadi anak-anak saya ini yang menghadap ini. Dan Satrio Piningit itu sebenarnya bukan sosok manusia, melainkan wahyu. Itu menurut pandangan dari Romo Edi, apa memang akan terjadi apa hanya itu Romo, sebatas ramalan saja atau memang nanti terjadi Romo? Yang disebut ramalan itu adalah samar, ya dan tidak. Bisa iya, bisa tidak. Nah, maka para cendekia, para ulama ini sangat menyarankan jangan meyakini ramalan, tapi jangan disepelekan juga ramalan itu, karena bisa itu terjadi. Nah, dan agar tidak terjadi, kita mohon belas kasih kepada Sang Maha Pencipta. Kalau toh harus ditumpahkan air laut, kita tidak bisa melawan kehendak Allah, tapi setidaknya kita mampu untuk memohon agar kalau toh air laut itu ditumpahkan, tumpahkanlah di perbukitan yang sekiranya tidak padat penduduk, sehingga saudara-saudara kita tidak menjadi korban pada tsunami seperti pada tahun-tahun yang baru lalu. Nah, maka sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, para subscribe yang ada di sana, monggo senantiasa merenungkan, membersihkan, menjernihkan, merenung dalam arti diam, menjernihkan pikiran, mengheningkan hati. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada kita semua. Kita semua diberikan keselamatan dunia akhirat, kita semua dilancarkan dalam pekerjaan, kita semua dimudahkan dalam mengais rezeki. Kembali lagi ke fenomena alam tentang kilatan cahaya itu. Saya lebih mempercayai barangkali di sana sedang ada tamu agung, tamunya Kanjeng Ratu Kidul, yang mungkin dalam hal ini juga memohon petunjuk tentang ketentraman, kedamaian, khususnya trah turun Jawa, mugo-mugo adoh saka Sengkala. Trah keturunan orang Jawa, yang saya maksud bukan khusus orang Jawa, namun siapapun dari suku apapun yang menduduki Pulau Jawa diberikan keselamatan. Banyak sesepuh yang kami datangi Romo mengatakan bahwa tahun 2025 nanti itu puncak-puncaknya terjadi peristiwa yang alam yang sangat besar. Kalau menurut pandangan Romo Edi bagaimana? 2025. Monggo kita hitung secara logika. Di tahun 2024 mendatang, ini akan mengulang peristiwa 10 tahun silam, di mana akan ada 2 jago yang bertarung untuk merebutkan kursi kekuasaan di tahun 2024 nanti. Nah, dalam pertarungan tentu ada yang kalah, tentu ada yang menang. Dan sudah barang tentu
Yang kalah ini akan mencari-cari kelemahannya yang menang. Mengapa kok sampai menang? Apakah terjadi kecurangan dan lain sebagainya? Maka dalam hal itu sudah barang tentu akan terjadi kekacauan-kekacauan yang membuat ekonomi seret seperti 10 tahun silam. Dan apa yang diramalkan itu berdasarkan logika. Saya percaya 100% mesti geger. Pasti Loh, geger. iya, geger gede. Berarti tahun 98 terulang kembali tuh. Nah, semoga saja nggak seperti itu, ya. Banyak juga yang mengatakan begini Romo, tahun 2021 itu akan munculnya Satrio Piningit. Ya, Gimana Romo? Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Satrio Piningit itu adalah orang pilihan. Bisa jadi penjenengan, bisa jadi anak-anak saya ini yang menghadap ini. Dan Satrio Piningit itu sebenarnya bukan sosok manusia, melainkan wahyu. Jika digambarkan dalam seni pewayangan Ringgit Purwo, itu Satrio Piningit itu tak lain adalah wahyu Cakraningrat, wahyu kraton, wahyu keprabon, wahyu kepemimpinan. Mengapa? Karena itu disebut wahyu utomo. Kok wahyu utomo? Ya karena Satrio itu Satrio gak lanang loh. Ya boleh dikatakan begitu. Satrio itu pura bagus toh. Boleh dikatakan begitu. Tapi dalam teknologi Jawa, teknologi pemikiran orang Jawa, untuk menikmati buah pisang itu dikupas terlebih dulu, baru kemudian dinikmati isinya. Tidak langsung serta-merta didahar. Bahkan untuk nyeruput kopi pun diaduk terlebih dulu, tidak langsung diseruput. Padahal oleh penjualnya wis diudek kuwi, ya kan? Nah, inilah sebenarnya perlambang-perlambang orang Jawa itu jangan lantas disaklek-saklek diterima. Satrio Piningit, sat itu artinya tidak ada apa-apa. Sat itu asat, kering. Kering. Sat itu asat atau kering. Tidak ada apa-apa atau kosong. Tri itu 3. Yo itu hawa atau nafsu. Nah, di dalam diri kita terdapat 4 anasir. Di dalam tubuh kita ini terdapat 4 anasir. Bumi, air, api, dan angin. Nah, lantas jika jika 4-4-nya ini tidak bisa bersinergi, maka carut marut perjalanan hidup manusia. Maka bagaimana caranya? Harus bisa mengendalikan yang tri ini. Apa itu? Amarah, aluama, dan supiah. Nah, aluama, amarah, supiah ini dikendalikan hingga tersisa 1
Apa itu mutmainah? Sebagai pengendali 3 nafsu ini, bukan dimatikan tapi dikendalikan. Lah ini yang dinamakan, kalau 4 iki disatne lho, satelu 1 2 3. Eko dwitri satri yo hawa kayak siji. Mutmainah karena ini yang lebih dekat kepada mulhimah sebagai tangga untuk mendekatkan kepada sang Khalik. Nah, wahyu ini nanti akan diterima oleh orang yang berbudi luhur. Gitu. Dan orang ini nanti yang akan bisa meneruskan kepemimpinan. Pemimpin negara yang saat ini sudah dianggap baik akan menjadi baik, yang sudah sempurna akan menjadi lebih sempurna. Mengenai Satrio Piningit, monggo jenengan pirsani di awal-awal reformasi Satrio Piningit. Satrio Piningit itu sudah ada sejak kita belum ada, sebelum unen-unen atau ucapan Satrio Piningit itu sudah ada dari dulu. Munculnya kapan? Wallahu a'lam bishawab. Nah, karena apa? Kalau sudah ngomong satri hilang ngelunjuk mereka siji. Nah, siapa sebenarnya yang utama ini? Yang maha penguasa, maha adil, maha bijaksana siapa? Tidak ada lain, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah sudah berkehendak nempel di mana wahyu itu, maka kun fayakun. Nah, itu yang dimaksud Satrio Piningit. Jadi orang kok Satrio Piningit iki wong sing wis dhuwelek ning nggone ngalas pirang-pirang tahun wae. Arpo dadi juru topo, ya. Pertapa, ya, yang pertapa sakti mandraguna, bisa menghilang, bisa terbang. Nek gak punya pendidikan, tidak punya ketatanegaraan, apa mungkin di saat-saat tahun atau di saat-saat zaman seperti ini menjadi presiden atau jadi pemimpin? Ya jelas tidak toh.